pengemudinya ini lari-lari, kayak lagi nyari sesuatu, mukanya panik, kayak khawatir gitu ya. Pas ditanya sama Mas Purwanto dan temen-temennya ini, "Kenapa Mas?" Gitu. Mas Purwanto tanya, "Si orang ini jawab, 'Aku tadi habis nabrak sesuatu.'" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Delon Adelia. Ini kita lagi ngungsi ya. Kita di staycation karena di rumah ini lagi mati lampu. Kalian tahu sendiri hawanya, cuacanya akhir-akhir ini lagi super panas, panas banget, dan di rumah mati lampu. Aku ini orang yang kalau panas lah itu marah-marah, suka geram marah. Jadi kita pindah dan kita tadinya kita memang mau bikin video, mau menceritakan kisah tentang seseorang, tapi ya karena mati lampu jadi kita pindah di sini gitu. Nah, cerita ini dikirimkan oleh Mas Purwanto. Halo Mas Purwanto. Mas Purwanto ini asli dari salah satu desa di kota Banyumas ini. Kita nggak bisa sebut desanya ya. Mas Purwanto ini kecil di desa tersebut. Nah, di desa Mas Purwanto tinggal ini dulu, karena Mas Purwanto ini kan udah pindah ya, bukan nggak tinggal di desa itu lagi, cuman dulu kecilnya tinggalnya di desa ini gitu. Nah, menurut cerita Mas Purwanto, di desa Mas Purwanto kecil ini ada sebuah tempat yang bernama Watu Caruk. Konon ceritanya Watu Caruk ini kalau orang yang beruntung main ke Watu Caruk ini bakal dapat kaca benggala. Sebenarnya Mas Purwanto ini juga nggak pernah ngerasain hal-hal yang hal-hal yang janggal atau gimana gitu. Cuman Mas Purwanto ini diceritain sama almarhum ayahnya, karena cerita ini kan turun-temurun dari desa. Kalau bisa mungkin mitos atau cerita nggak ngerti juga. Nah, kita langsung aja masuk ceritanya. Jadi di tempat desa Mas Purwanto tinggal ini ada tempat yang namanya Watu Caruk. Nah, menurut cerita turun-temurun dari warga sekitar, Watu Caruk ini terkenal dengan pasar setan. Pasar setan, aku udah merinding duluan. Sorry. Pasar setan, kalau misalnya malam-malam, tengah malam itu pasti rame gitu. Rame kayak pasar aja gitu. Tapi pas dicari sumber suaranya itu nggak ada. Jadi di situ itu terkenal dengan pasar setan, sampai sekarang itu masih terkenal dengan nama yang namanya pasar setan Tong Barang, yang artinya entong barangnya, entong duite gitu ya kalau nggak salah ya. Aku juga baru pertama denger ini. Aku asli Banyumas, tapi ini aku bener-bener baru pernah dengar cerita ini ya. Cerita pasar setan ini ada di salah satu desa di Banyumas ini. Bahkan aku ini sering banget ke desa ini karena kakak iparku ini tinggalnya di desa itu gitu. Jadi aku sering berkunjung ke desa ini. Cuman aku nggak tahu titik ininya di mana ya. Kata orang tua tempat itu berupa batu dan katanya ada kaca penggalanya. Dan di daerah sekitar situ terkenal kayak pasar setan. Di sekitar situ dari cerita turun-temurun, di sekitar situ dulunya bekas pasar namanya Tong Barang, yang berarti entong barangnya tapi ora oleh duit. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, habis barangnya tapi tidak dapat uang. Itu kalau cerita dari orang tua ketua di situ ya, warga-warga di situ. Kalau dari cerita orang tua aku dulu, kalau nungguin buah durian atau buah pete di situ, kalau malam-malam tertentu
terdengar ramai sekali kayak di pasar, tapi ketika dicari ke sumber suara tidak apa-apa. Sering terjadi seperti itu. Nama tong barang ini juga ada nama lainnya yang namanya ini sebutan baron. Jadi tong barang ini juga ada nama lainnya. Nama lainnya ini baron karena konon ceritanya di sini di daerah situ itu ada makam Tuan Baron. Tuan Baron ini orang Belanda. Dan gimana di Baron ini, maksudnya di tong barang ini, di pasar tong barang atau di Watu Karuk ini sering ada penampakan sosok Mr. K gitu. Nah, kalau Mas Purwanto sendiri ini nggak pernah merasakan gangguan ya. Tapi suatu malam ketika Mas Purwanto ini lagi nongkrong sama teman-temannya, itu ada mobil pengemudinya ini lari-lari kayak lagi nyari sesuatu, mukanya panik, kayak khawatir gitu ya. Pas ditanya sama Mas Purwanto dan teman-temannya ini, kenapa Mas? Gitu Mas Purwanto tanya. Si orang ini jawab, aku tadi habis nabrak sesuatu dan ini posisi ini di jalan raya ya, nggak di jalan raya sih. Kalau di sana tuh jalannya tuh kayak gang cukup 2 mobil lah. Nah, waktu Mas Purwanto tanya, ada apa Mas, cari apa? Nah, si orang ini, pengemudi ini ngomong, katanya dia habis nabrak sesuatu. Si pengemudi ini minta tolong sama Mas Purwanto dan teman-temannya ini untuk membantu si pengemudi ini mencari korban yang habis ditabrak sama si pengemudi ini. Karena pengemudi ini kerasannya ini habis nabrak sesuatu. Setelah dicari ternyata nggak ada apa-apa. Dia tuh nggak nabrak apa-apa gitu, tapi suaranya ini terdengar sangat keras. Bahkan bumper mobil bagian depan ini penyok kayak habis nabrak motor, kayak nabrak benda padat. Atau benda padat pasti penyok kan. Kalau misalnya mobil kita nih nabrak benda yang benar-benar keras, itu kan pasti penyok ya. Setelah dicari ternyata nggak ada, dan ternyata ya nggak tahu pengemudinya ini nabrak apa. Cuman si pengemudi ini, mobilnya ini bukan rusak, penyok bumper bagian. Nah, untuk Watu Karuknya sendiri ini batunya ini sedikit tertimbun. Batunya agak tertimbun tanah, cuman kelihatan dikit. Batunya agak tertimbun, cuman kelihatan dikit gitu. Watu Karuknya itu sendiri ya. Coba kalau misalnya kita ada waktu, nanti kita bakal main-main Watu Karuk ini. Aku juga penasaran banget karena ya aku sering banget nih bolak-balik dari rumah ke desa ini, karena ini desanya kakak iparku sendiri gitu. Tapi aku nggak tahu tempat ini nih letaknya di mana. Jadi nanti kalau misalnya kita ada waktu atau memang kita diperkenankan, diizinkan untuk untuk main ke sana, kita bakal main ke sana. Nah, untuk Mas Purwanto, terima kasih sudah mengirim cerita ini. Ini ceritanya cukup membuat aku ini ya penasaran banget sama tempatnya ini seperti apa. Karena ini kan berarti ceritanya melegenda ya sampai sekarang buat orang tua, orang-orang warga sana yang mungkin sudah berumur. Mungkin ceritanya ini cukup ceritanya ini cukup terkenal gitu ya, mungkin ya, melekat di hati warga-warga sekitar gitu. Jadi makanya kita nanti insya Allah kalau misalnya
ada waktu kita bakal main ke sana. Nah, untuk Mas Purwanto terima kasih sudah mengirimkan cerita ini. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan. Nah, buat kalian nih jangan lupa like, comment, subscribe channel ini biar kita makin semangat buat bikin video-video, mendatangkan narasumber, dan kita jalan-jalan penelusuran. Tuh, dan buat kalian yang punya cerita menarik, bisa kirimkan melalui Instagram atau email, nanti ada di deskripsi. Buat kalian juga yang pengen jadi narasumber, kalian bisa juga kontak lewat Instagram atau emailnya. Dan akhirnya juga sekarang udah punya TikTok, dan bantu ramein juga TikToknya. Nanti linknya aku kasih di bawah ya. Nanti mungkin kalau misalnya udah bisa live, nanti kita bakal live juga di TikTok saat kita penelusuran. Jadi nanti ada dokumentasi offline, dan juga nanti kita juga bisa di live-kan keadaan di sana seperti apa. Karena biasanya di sana ini kita banyak banget dengar suara atau banyak eksistensi yang muncul gitu ya, kayak suara, kayak pergerakan atau apa gitu. Kita merasakan di sana. Cuman kalau misalnya kita di kamera itu jarang banget kerekam gitu. Aku nggak ngerti kenapa. Ada beberapa yang kerekam, tapi banyak yang nggak kerekamnya sih. Makanya kita nanti coba untuk bikin video offline untuk di YouTube dan juga live streaming di aplikasi itu. Jangan lupa di follow, di subscribe juga ini channelnya. Kalau kalian punya cerita jangan lupa kirimkan ke email atau Instagram yang ada di bawah ini di deskripsi. Diona Adelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.